Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cahaya dan Gelap, berjumpa lagi bersama kami di Padepokan LJ Channel. Sekarang ini kita sedang berada di Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Teman-teman CDG, kebetulan kita sekarang sedang bersama Ki Gendeng selaku Panimbul Ebek Gio Mukti Budoyo dari Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Panimbul atau pawang dari kuda lumping. Di sini kita akan mengungkap, kita akan menggali kebudayaan dan seni dari kuda lumping seperti apa dan ada apa di balik kebudayaan dan kesenian itu. Yuk teman-teman, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada Ki Gendeng dan juga ini selaku Mbak Suyarmo selaku sepuh dari kuda lumping. Ya teman-teman, silakan kita pelanggan lagi. Ini kita manggilnya apa ini Pak? Yang enak ya? Mbah ya? Mbah apa? Mbah Ki Gendeng. Boleh nih saya tanya-tanya Mbak. Di kuda lumping yang paling banyak itu kebudayaannya yang selain makan beling apa nih? Sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim, mengenai seni dan budaya khususnya di bidang kuda lumping. Nah, sebenarnya dari sejarah kuda lumping itu dulu sejarahnya kan dari beliau itu kan Sunan Kalijogo untuk penyiar Islam lewat budaya tersebut, dan banyak yang sekarang yang nyampe mungkin melupakan lah ya. Nah, sekarang kita lagi menggali dari nol sampai akhir, karena banyak yang sekarang orang lupa akan namanya kuda lumping atau ebek, karena banyak orang mengatakan kalau kuda lumping sifatnya ngundang, musik dan sebagainya. Itu sebenarnya enggak seperti itu sejarahnya. Itu sejarahnya cuman kalau masalah misalnya orang kerasukan dan sebagainya itu cuman hiburan. Sifatnya hiburan. Jadi bukan untuk ini itu enggak ada. Sifatnya menghibur masyarakat. Ya. Karena sifatnya orang itu kan kita silaturahmi, nyari kekeluargaan. Kita nyari pertemanan, persaudaraan dengan cara yang seperti ini. Dan yang disebut tadi bilang makan beling dan sebagainya itu enggak semua seperti itu. Itu masing-masing tingkatan atau mungkin apa yang ada di badan orang tersebut, yang misalnya kerasukan apa kan beda-beda. Nah dari situlah ada yang makan beling atau bara atau api atau mungkin genteng dan sebagainya, atau bahasa gabah atau mungkin itu namanya padi gitu ya. Itu juga khusus. Jadi enggak semua yang kerasukan di situ tuh makanya itu enggak. Makanya di situ ada sifatnya makanan atau yang dibilang sekarang katanya sesajen. Kan macam-macam, beda-beda karena mereka beda-beda. Di ibaratnya orang mah gambaran atau mungkin goibnya itu beda-beda. Jadi kalau ada yang makan asin ya asin, ada yang makan manis-manis, kasih yang asin kasih manis nggak bakalan mau. Sama kehidupan mereka seperti itu. Jadi mengenai kuda lumping itu sebenarnya ya larinya jangan nyampe kita melupakan yang namanya seni dan budaya namanya kuda lumping, karena itu dari awal sejarah dari Wetan. Dan itu juga beda antara Leak, Ponorogo dan Barongan atau disebut Reog. Sebenarnya semua sama, cuman tingkatan atau arahnya sebenarnya beda, tapi sebenarnya sama. Tujuannya apa? Menghibur masyarakat, karena zamannya dulu sejarahnya kan orang kebanyakan amburadul, yang kata kasarnya orang pada minum-minum atau sebagainya. Ayolah jangan pada begitu, gimana kita hibur ayo, jadi secara baik-baik. Jadi jangan nyampe kasarannya orang lagi minum nggak boleh minum gini-gini, haram, itu nggak boleh. Tapi gimana caranya supaya mereka atau beliau ini sadar dengan cara sebenarnya seperti itu.
dibikinlah hiburan. Nah, adanya bekal yang namanya kuda lumping yang katanya keren itu bukannya kita sifatnya gundal, tujuannya arahnya pamer, itu bukan. Itu cuman hiburan aja atau selingan. Jadi kalau orang bilang katanya ini muslim, nah, urusan mereka. Aslinya itu tidak seperti itu. Karena banyak orang yang salah ucap. Wah, udah lumping musik karena makan kembang menyesati banyak, itu salah. Itu larinya jangan bilang musik dan sebagainya, nggak boleh. Iya. Itu larinya udah adab istiadat zamannya dulu, itu udah seperti itu, udah ada gitu. Berarti sejarahnya gitu. Sebelum mungkin Islam turun ya, larinya kejawen. Kejawen. Karena kejawen itu lebih tua, Iya. sejarahnya itu udah ada. Hmm. Jadi itu jangan bilang musik, itu masalah musik enggaknya itu mungkin agama Islam lebih ngerti lah ya. Iya. Aslinya ya sebenarnya Islam itu kan nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau emang itu salah ya ngomong secara baik-baik, jangan langsung nuduh wah ini musik, nggak boleh. Karena sifatnya Islam, aslinya Islam itu sifatnya merangkul, bukannya untuk saling gesek, saling menyalahkan. Itu nggak ada Islam seperti itu. Ya, silakan yang lain. Kalau untuk syarat jadi kuda lumping apa aja ya selain persiapan? Ya, kalau masalah syarat atau mungkin kepengin ngikut atau kepengin gabung, Iya. sebenarnya ngikut itu tergantung satu niat. Iya. Karena apa, senang-senang doang, apa kepengin melestarikan kebudayaan. Nah itu masing-masing dari orang itu sendiri. Kalau ngikutin syarat sebenarnya ya kita ritual. Misalnya sebagai contoh, kita mandi semalam mungkin 7 sumur atau 7 pancuran, ya kan. Nah di situ banyaklah ritual, itu mungkin ya 1 malam. Jadi banyak ritualnya, bukannya zaman sekarang kan banyak yang arahnya kepengennya beres Instan ya. instan. Berarti untuk gabung atau untuk menjadi anggota kuda lumping tidak mudah ya, harus Tidak mengikuti mudah, ritual harus gitu. harus ngikutin alur. Cuman zaman sekarang kan banyak yang cuma karena kepengen senang-senang, kepengen gabung, wah kepengennya tanpa ini. Aslinya sejarahnya itu nggak kayak gitu, lebih parah perjuangannya. Sejarahnya itu lebih ya, zaman sejarah dulu kan banyak kayak misalnya orang tua dulu lah ya, berjuang di Indonesia seperti apa, capeknya apa. Sekarang tinggal enaknya, udah enaknya nyampe lupain namanya leluhur. Adanya kita berarti kan ada orang tua, adanya orang tua lagi terus itu yang disebut leluhur. Makanya kita jangan nyampe melupakan seni budaya kita, yaitu dari leluhur kita sendiri. Sekarang banyak yang bilang katanya tahayul, musik dalam itu banyak, karena mereka belum paham. Saya pun nggak menyalahkan gitu kan, itu ya urusan mereka, karena mungkin mereka belum paham kan gitu. Iya, yang belum paham ya tolonglah lebih gali lagi, jangan langsung mengucap sembarangan. Dan itu sifatnya gaib, karena gaib itu masing-masing gaib, namanya gaib itu barang nggak kelihatan tapi nyata. Sebagai contoh, roh kita sendiri kan ada, tapi kita sendiri nggak tahu kayak apa bentuknya. Kita kejadian kecelakaan apa emang kita tahu, nggak bakalan tahu, tapi bisa terjadi. Dan semua alam dan isinya akan mati. Jawaban satu, walau alam hanya Allah yang tahu. Iya. Gendeng, apakah kuda lumping ini ada hubungannya dengan unsur gaib? Ada. Itu yang tadi bilang, gaib itu kita libatkan untuk tujuannya hanya untuk menghibur. Beliau-beliau itu juga sama kayak kehidupan manusia juga, ya kan. Cuman bedanya kalau beliau-beliau ini kasat mata kita nggak kelihatan. Cuman makanya dibilang kalau nggak di mana-mana kita izin lah atau permisi sama yang nggak kelihatan, yang artinya kita sama-sama menghargai, kita sama-sama ngerti, jangan mengganggu, jangan sampai kita diganggu. Ya kalau emang berarti Gendeng berarti setiap pengen mulai atau pengen ada pertunjukan berarti harus ada ritual terlebih dahulu. Itu gunanya untuk apa? Biar teman-teman CDG bisa tahu. Ya jadi kalau kita mau pembuka itu mayoritas dan itu diwajibkan, namanya diwajibkan ritual, karena kita melibatkan bukan manusia normal lagi kasarannya, tapi kita juga gaib, kita memanggil atau melibatkan, ya kan? Jadi memanggil itu bukan untuk ini bukan, tapi karena disitulah arahnya, tujuannya untuk menghibur aja, itu aja sih.
Berarti hanya Emang untuk itu menghibur berarti. hanya menghibur dan itu kita bahasanya kita izin, kita mengundang tamu, tamu datang, apa yang kita syuting karena itu sifatnya gaib, ya itulah yang ada, dan itu disebut sajen lah, sajen atau mungkin ya bahasa makanan-makanan itu. Makanya sesajen itu macam-macam bentuknya kan, ini karena mereka itu masing-masing. Jadi nggak semua kuda lumping itu makan beling semua itu enggak. Ya, Itu berarti masing-masing ada. berarti apa benar apa kuda lumping itu makan beling, makan kembang dan sebagainya, itu benar itu? Kalau sejarah Ya. itu emang benar, dan sampai sekarang masih dibenarkan. Cuman karena zaman sekarang banyak anak kecil takutnya mengikuti apa ikutan mereka, takutnya disalahgunain. Makanya banyak yang terjadi, termasuk anak-anak panggung atau kecil itu dia praktekin, ternyata mereka luka atau berdarah dan sebagainya. Dan dari situlah dari pihak pusat yaitu pemerintahan tidak diperbolehkan. Ya teman-teman CDG, jangan sesali untuk mempraktekannya ya, karena ini ada ritual-ritual khusus, nggak sembarangan apa yang tadi yang dijelaskan oleh Ki Gendeng. Terus berarti untuk kuda lumping tersebut itu berarti pada saat itu kerasukan. Nah, untuk sementara kita nggak langsung kerasukan, Oh, nggak tapi langsung. kita larinya menghibur Oh, dulu menghibur. masyarakat dengan cara kita pakai tarian. Tarian beberapa tari, misalnya 3 tari atau mungkin 2 tari, kita lihat waktu. Oh, Karena misalnya mau isya jangan, apa kita mau duhur, ya kan? Apa kasar-kasarnya kan seperti iya itu. iya. Waktunya sebelum itu jangan buat main-main dulu, karena kita menghargai lah, karena kita orang Islam, Betul, gitu betul. kan. Misalnya lagi adzan, ya kita berhenti dulu, gitu. Jadi kalau misalnya mau main, ya setelah adzan, ya kan. Kalau mau bubar ya sebelum maghrib. Berarti pada saat tarian kuda lumping tersebut atau orang tersebut berarti masih sadar. Ya, kalau tarian itu biasanya ada tahap 1, Oh, tari tahap yang pertama namanya tari pembuka. Kedua, tari kedua itu sifatnya hibur. Acaranya siapa yang mau nyawer atau apa-apa kan gitu. Ketiganya larinya ke kayak telik sajen. Artinya ada beberapa orang yang kita masukin tujuannya apa? Kepengin sebelum tamu datang semua yang sifatnya gaib, Gaib. ada salah satu atau 2 orang atau 2 gaib ya yang masuk itu dia ngeliat ini ntar ada tamu-tamu banyak, kira-kira cukup nggak nih, kira-kira kurang apa di sini. Ternyata kalau ada kekurangan di situ, ntar beliau itu cerita, oh ada kurang ini. Nah jadi sebelum pada datang itu dari siapa? Ya jangan sampai ada salah paham. Jadi karena kuda lumping itu sifatnya menghibur, adakah yang penonton request dia penonton itu ingin menghibur juga kayak seperti kayak kuda lumping? Ya. Bisakah penonton itu Berarti mencoba. ya mencoba jadi kuda lumping? Pernahkah Sebenarnya penonton seperti itu? begini, banyak sewaktu kita main, Ya. tergantung mainnya posisi kita emang sifatnya lagi janturan atau mendeman yang dibilangnya, atau tarian biasa. Kalau tarian biasa maksudnya ke tahap keduanya tadi, tari hiburan itu bisa orang lain bebas mau nyumbang lagu atau dia mau nari silakan. Itu Hanya untuk umum. sawer, Ya untuk umum berarti. itu umum. Itu Nggak janturan. ada- kita nggak ada unsur yang ke alam lain. Berarti yang dimaksud janturan? Nah, kalau janturan kita udah full, artinya kita emang tujuannya mau datengin. Oh, datengin sosok gaib. Ya, Berarti kalau seandainya ada yang mencoba ingin seperti kayak hilang kesadaran itu dari penonton bisa nggak langsung? kalau biasanya ada waktu kita janturan atau kita kondisi pada kerasukan, Iya. banyak penonton di luar dari grup yang kemasukan. Itu artinya beliau itu udah punya bekal. Artinya mereka udah bisa juga mereka itu punya grup sama-sama kuda lumping. Mungkin karena gak main makanya datang karena merasa saudara gitu, akhirnya datang atau silaturahmi. Pas kejadian itu dia masuk ke badan orang itu sendiri. Artinya berarti orang itu udah punya bekal. Oh gitu. Dan seandainya pun orang itu bukan anggota grup kuda lumping tapi kerasukan, mereka berarti di luar daripada kuda lumping. Tapi mungkin kalau dibilang zaman sekarang
iga renggang. Iya. Itu Ki Gendeng, kalau ada sosok kuda lumping kan kemasukan soal gaib, itu cara mengeluarkannya gimana Ki Gendeng? Ya kita satu lihat cuaca, artinya waktu. Misalnya ini mau maghrib, Iya. ya kalau bisa sebelum maghrib kita pulangin semua, ya kan? Udah pulangin. Nah misalnya maaf nih Mbah, nah ini udah mau maghrib, dia pada pulang. Iya. Oh nggih atau iya, ya udah pulang, udah salaman, pulang, pamit. Tapi kalau masih ada waktu panjang, kalau kita ngucap seperti itu takutnya seakan-akan kita nggak sopan, masa undang-undang diusir, ya Itu kan? kenapa pada saat dipulangkan kok ada waktu-waktunya? Ya karena apa, kita satunya kan mau maghrib, kan nggak Iya, pantas, betul. karena nggak pantas ini loh Mas. Kalau mau malam, itu mulainya setelah maghrib atau mungkin setelah isya. Jadi jam-jam itu kan jam-jam orang beribadah, artinya tidak diperbolehkan. Main kuda lumping paling lama jam berapa jam, terus paling cepat berapa jam? Nah itu tergantung dari kita main latihan atau kita main kondisi tanggapan. Nah kalau main tanggapan biasanya dari pagi, mungkin tengah 10 jam 9, ntar nyampe jam setengah 12 itu udah bubar. Ntar mulai lagi jam 1 nyampe jam 5 atau setengah 6 udah bubar, itu udah batas kalau itu hajat. Nah kalau kita cuman latihan biasanya itu dari jam bisa jam 1 atau jam 2 nyampe, yaitu sebelum maghrib itu udah diulangi. Ya. Jadi itu ada masing-masing. Boleh tahu nggak itu? Sampai perjalanannya udah sampai mana dipanggilnya gitu? Pertunjukannya? Ya kalau kita belum, tapi karena kondisi emang lagi kayak gini, jadi walaupun ada pun juga kebanyakan dibatalin. Ki Gendeng, tadi kan sebelum mulai pertunjukan Ki Gendeng menyiap ada ritual-ritual khusus. Ya. Boleh nggak teman-teman CDG tahu apa alat-alatnya seperti apa aja sebelum ritual? Alat Sebelum pertunjukannya. pasarannya itu kan masing-masing dari penimbul atau grup lain kan beda-beda. Ada yang cuman ini. Nah kalau yang saya jalanin itu, yang biasa saya jalanin itu pasti otomatis menyan, bakar menyan itu rata-rata semua pakai seperti itu. Tapi kita juga pakai yang namanya kerucut, itu pakai juga sama dupa lidi. Karena itu tingkatannya, kalau lidi arahnya ke jalur sebelum Islam, artinya mungkin Hindu dulu, itu udah ada caranya. Kalau udah dupa kerucut nyampe menyan itu arahnya udah masuk Islam. Makanya kalau bakar menyan atau namanya dupa kerucut itu bukan musyrik. Cuman banyak sekarang bakar menyan, mandi kembang itu katanya musyrik. Nah itu urusan mereka mau ngomong musyrik apa enggak. Mungkin karena mereka belum memahami terlalu dalam. Makanya jangan digabah bilang musyrik. Karena sifat musyrik itu banyak, termasuk kita hawa iri tinggi itu juga musyrik. Cuman halus, banyak gak paham. Taunya musyrik, percaya setan dan sebagainya. Padahal setan itu nggak kelihatan manusia. Banyak manusia bilang lihat setan itu ya salah, ya kan? Yang ada katanya, wah lihat pocong, lihat kuntil dan sebagainya. Katanya lihat setan itu bukan setan, itu golongan jin. Kalau seandainya di pertunjukan itu nggak pakai syarat, itu bisa nggak itu apa? Itu bisa, tapi posisi lagi latihan biasa. Karena mereka udah punya bekal. Kasarannya begini. Pernah mungkin ada beberapa yang di sini termasuk yang tadi, siapa di sini, pernah lihat. Jadi posisi kita cuma pakai mungkin HP lah ya. HP kita paling mentok ya kayak kembang paling berapa, itu juga tetap kita harus bawa. Karena apa, kita jaga-jaga, kata kasarnya sebelum kita hujan Sedia payung. nah itu bahasanya seperti itu. Nggak usah harus lengkap seperti ini, enggak, kecuali kalau emang itu pentas gitu. Tapi kalau itu kata kasarnya sekarang gini, nah sampai kepengen tahu nih apa-apa aku masuk,
Terus mungkin bisa gitu. Paling mentok apa yang dimakan, apa yang ada di berarti situ. kayak kuda pelangin angin juga bisa Nah. sebagai kuda lumping. Maksudnya itu bisa. Itu juga lihat jalurnya. Kita ingin mencoba. Kalau jalur di kuda lumping itu larinya beda sama di jalur gaib normal. Semuanya gak biasa. Kalau gak biasa mungkin nyanyi apa nari gak bisa. Oh, bedanya di situ Karena berarti. sifatnya orang kalau bilang orang itu bukan jalurnya di bidang tari. Iya. Kalau di jalur kuda lumping larinya udah pewayangan. Makanya oh, kebanyakan pewayangan. arahnya ke tari. Kayak Berarti ronggeng dan rata-rata sebagainya. bisa nari gitu ya kalau yang kuda lumping ya. Itu pun juga harus latihan nari. Oh, latihan. Ya. Berarti harus punya dasaran juga ya. Ya, karena apa? Untuk melemaskan badan kita, otot-otot kita kan gitu. Iya. Ya, mungkin dia bisa nari di luar dari kesadarannya, tapi tetap beda karena ngikutin raga, jasad. Kalau jasad dia udah tua, kaku, Iya. mau lari tetap arahnya ke tarian gitu. Cuman beda di gerakan doang. Nah, kaku itu. Ki boleh mencobanya nggak Ki untuk Iya, biar teman-teman CDG bisa nari tahu. gitu. Bisa. Ya, teman-teman CDG bisa tahu. Pengen tahu nanti Ki Gendeng pengen peragakan ya, kita minta izin dulu, bisa nggak diperagakan ke kuda pelangin atau ke yang lain. Gimana Ki Gendeng? Kalau kayak gini sebenarnya bisa aja. Iya. Ini karena termasuk dadakan ya, Iya. juga nggak ada persiapan. Iya. Ya kita yang sekarang saya jawab walau-walau belum Iya. tahu juga. Iya. Kalau emang mau coba nggak apa-apa. Kalau ini udah biasa. Belum. Pernah sih. Iya. Biar udah tahu sih ya. Ada teman Beno. Ya, Ya, nanti teman-teman CDG ya. Barang gitu saya bilang tadi, satu ngikutin dari pikiran. Gaib itu juga sama. Kalau kita lagi kacau atau kita lagi tenang, mungkin masuk pun lambat. Tapi Boleh Ki kalau saya langsung mencoba, boleh? Bisa nggak? Bisa sekarang. udah biasa main, udah maksudnya udah biasa dirasukin. sama Bisa. masyarakat. Ya, bisa. Nah sekarang saya izinin Iya. sampai rasukin ini, saya bantu. Ah. Oh gitu. Ya, karena ini kan udah biasa. Ya, teman-teman Saya pun CDG. nggak mau ngelangkain, karena dibilang sananya dulu. Kalau emang udah biasa silakan, tapi saya bantu. Ya, saya minta izin ya. Ya, Ki Gendeng, biar teman-teman bisa tahu kuda lumping itu seperti apa. Kebetulan kita dapat izin dari Ki Gendeng untuk memperagakannya ya, Ki Gendeng ya, di Kidopel ini. Angin-angin. ntar saya bantu. Ya. Ucapan saya, silahkan mau Di sini aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya teman-teman, jadi Sebelum Ya. ini saya boleh nanya, yang kebanyakan itu banyakan gerakan apa tarian? Kalau di jalur kuda lumping sih sebenarnya kalau kebanyakan tari, cuman tergantung yang dimasuk. Apa ini? Oh gitu. Kan gitu. Iya. Mungkin kasarannya gini. Kalau misalnya yang masuk itu berbentuk orang, kalau buat gambarannya itu bisa nari. Kalau yang dimasukin bahasa kayak macan atau mungkin bahasa binatang, yang bakal bisa nih, yang bisa nari kan adanya kayak gerang dan Iya. sebagainya. Itu seperti itu. Iya. Jadi nggak semua kalau ini langsung bisa nari enggak. teman-teman CDG penasaran kan, ingin diperagakan oleh Kidopel Angin. Apa itu kuda lumping? Tunggu Ki Gendeng. Gimana, siap Ki Gendeng? Ya silakan di Mohon izinnya. ya, Ini silakan turun dulu. ya sebentar, ini sepuh dari kuda lumping mau pamit. Mbak Suyarno selaku sepuh dari kuda lumping. Ya, di Kidopel Angin lagi dioleskan minyak. Ini untuk apa? Ingin bilang teman-teman CDG tahu. Minyak ini. Ini buat syarat awal aja. Oh, syarat awal. Kata kasarnya ya kita mau ke masjid ya, bahasanya mungkin persilang. Itu bukan karena bahasa Inggris, itu bahasa Arab. Kita jangan anggap kalau itu katanya buat wudhu atau apa bahasa ini enggak. Itu masyarakat. Oh, syarat. Bisa dimulai Ki Gendeng. Silakan. Ini saya bebas untuk teknik atau gimana? Silakan bebas. Oh, bebas. Yang penting kesampean arahnya masukin ke Ya, dia ini Ya. karena mungkin udah biasa. ya. Nah, cuman mungkin saya bantu dari Ya, sendiri. tolong dibantu ya, Ki Gendeng ya. Ya teman-teman CDG, kita akan saksikan. Kita dapat izin untuk memperagakan kuda lumping itu seperti apa. Begini aja nggak apa? Tolong buka aja. di gini aja untuk sementara, nanti setelah itu pakai lagi ya Mas. Ya teman-teman CDG, tolong dibantu ya, Ki Gendeng. Mohon izin juga. Assalamualaikum.
Ya inilah lampu-lampunya. inilah teman CDG ini kuda lumping seperti ini peragaannya. Inilah teman-teman CDG peragaan dari kuda lumping. Ki Gendeng selaku panghimbul. Jadi ciri khasnya emang menari ya, Ki Gendeng ya? Ini larinya lari. Udah. Ya, kasihan. Oh udah ya teman-teman CDG mungkin hanya ini aja ya. Ada kosong. Ini jadi gini. Ya gimana Ki Gendeng? Kalau ini di Iya. lapangan Iya. atau mungkin ada musik, Hmm. ini akan nari. Hmm. Jadi yang saya cerita tadi karena udah nggak biasa nari, Hmm. adanya seperti itu. Ya. Sebenarnya saya masukin juga dari Baladewa juga, Hmm. Hmm. tapi karena kondisi dari badan, Mm-mm. karena emang satu nari, kedua karena badan juga ada inilah ya, Iya. berotot, Mm-mm. makanya kurang. Hmm. Kalau biasa nari, ya kan apalagi sering tadi jalan juga udah lumping, Iya. terlemes jadi kayak Baladewa. Tentu. Baladewa itu apa, Ki? Hah? Baladewa itu apa, Ki? Baladewa itu angkatan bahasa kayak ya rombongannya kayak Jawa 5. Oh, benar. Iya. Itu larinya pewayangan. Bayangan. Ya. Tadi yang saya dapat tuh kayak seorang kayak semacam apa? Yang kuat itu apa? Gatot Ya, Kaca mirip Gatot seperti Kaca, itu. itu punya saya. Oh, mirip seperti itu. Ya, Hah, kayak Gatot Kaca itu. ya itulah kan saya bilang silahkan masukin, saya izinin, jadi kan manggil saya, Iya. saya izinin masuk. Karena untuk membuktikan Ya teman-teman CDG. ya, Kuda lumping itu seperti apa? Alhamdulillah kita pelang angin sudah merasakan dan mencobanya. Gimana kita pelang angin? Silakan berbagi kepada teman-teman CDG kuda lumping itu seperti apa? Buat teman-teman CDG, mantap, mantap. Saya nyobain sempat apa? Nikmat. Ya, jadi nanti suatu-waktu ada kesempatan lagi Ya. kita bisa nyambung lagi, mungkin lebih tempatnya lebih lega lah ya, Ya. di lapangan atau apa. Mungkin kalau ada musik pun juga bisa. Karena ini untuk sementara ya, Ya. silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Ya teman-teman CDG, mungkin apa perjumpaan kita dengan Ki Gendeng Panimbul Ebek Gio Mukti Budoyo dari Kemayoran Jakarta Pusat. Kebetulan kita bersama beliau kita menggali kebudayaan dan seni khususnya di bidang kuda lumping. Ya kita yang tadinya tahu menjadi menambah wawasan dan yang tidak tahu jadi tahu. Oke teman-teman CDG, mungkin cukup sampai di sini dari saya. Ki Gendeng, ada pesan-pesan dari teman-teman CDG? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya orang Jawa, jangan melupakan yang namanya kebudayaan kita sendiri, yaitu di bidang kuda lumping. Dan jangan merasa kalau itu arahnya yang nggak benar. Itu semua ada cerita dan sejarah. Nanti kalau yang belum memahami, nanya sama yang lebih ngerti. Jadi jangan salah paham. Jadi sebelumnya jangan sampai kita melupakan seni atau budaya kita. Jangan sampai yang lain akan hancur gara-gara budaya sendiri juga lupa. Jangan sampai juga budaya kita tersisih karena kita dari pewayangan, nanti sejarahnya akan ke pewayangan lagi. Jadi ingat kita datang dari mana, mau kemana. Jadi jangan sampai menyalahartikan atau salah guna atau salah ucap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.